Nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Cerika Widiani dengan nomor induk mahasiswa 731 142 2326. Saya merupakan mahasiswa semester 4, berasalkan dari jurusan atau prodi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Literasi Digital dan Kemanusiaan. Pada hari ini, saya akan membahas materi terkait tentang etika dalam penggunaan dunia maya. Baik, dalam materi saya ini, saya memiliki 6 poin penting. Yang pertama ada pengertian, yang kedua ada kasus, yang ketiga pentingnya etika, yang keempat cara menjaga etika, yang kelima contoh kasus lagi, yang keenam ada cyberbullying. Yang pertama ada pengertian dari dunia maya. Dunia maya adalah suatu hal yang dapat di dalam internet. Dalam hal ini, jaringan yang saling terhubung berupa teks, gambar, audio, video, animasi, atau apapun dalam bentuk digital. Dunia maya atau cyberspace merupakan media elektronik dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan komunikasi satu arah maupun timbal balik secara online. Contoh dari dunia maya yang dapat kita lihat itu seperti Instagram, TikTok, Facebook, dan masih banyak lagi. Dalam TikTok, Instagram, dan Facebook, kita dapat bertukar informasi, gambar, audio, video, seperti yang sudah saya jelaskan tadi di dalam platform tersebut. Lalu next ada pengertian dari etika. Etika merupakan refleksi jiwa atau ungkapan perasaan terhadap perilaku atau tindakan orang lain atau diri kita berdasarkan nilai-nilai yang disepakati. Karena etika itu berasal dari kata ethos yang berarti kebiasaan, karakter, atau watak. Etika merupakan hal dasar yang harus dimiliki oleh manusia selama menjalani kehidupan sosial baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Seperti yang ada di poin terakhir, yaitu kita sebagai manusia harus memiliki etika dalam dunia nyata maupun di dunia maya. Karena etika merupakan hal yang sangat penting bagi manusia yang harus kita miliki supaya kita dapat menyikapi atau hidup dengan baik di dunia maya maupun dunia nyata. Lalu selanjutnya yaitu ada pengertian dari etika dalam dunia maya. Etika di dunia maya mengacu pada komitmen untuk berperilaku dengan sopan santun, penghormatan, dan tanggung jawab saat berinteraksi di media sosial dan platform online lainnya. Etika berkomunikasi melalui internet biasa disebut dengan netiquette atau singkat dari Internet Etiquette. Etika dalam dunia maya merupakan hal yang penting bagi kita, terutama bagi orang yang pertama kali menggunakan dunia maya. Kita sebelum menggunakan dunia maya, kita harus mempelajari etika-etikanya terlebih dahulu supaya kita tidak menjadi korban seperti kasus-kasus yang berikut ini. Contoh kasus yang saya dapatkan dari internet, yang pertama ada fenomena pembajakan film dalam dunia maya, yang kedua ada modus penipuan baru 2024 menyertai anak kecil sehingga dikenal orang tuanya itu ludes, yang ketiga ada tren sosial, bagaimana menghadapi para penebar kebencian di medsos, yang terakhir ada pasien yang dijadikan konten TikTok berjoget di depan di depan ibu melahirkan, dan pasien yang sedang cuci darah. Dari 4 kasus ini yang dapat kita korek-korek lebih dalam, yaitu ada di bagian pasien dijadikan konten TikTok berjoget di depan ibu melahirkan dan pasien cuci darah. Sebelum itu saya menjelaskan tentang apa sih itu TikTok. TikTok merupakan platform dunia maya yang sekarang tuh dapat digunakan sebagai lapangan pekerjaan atau mereka dapat menghasilkan uang dari TikTok tersebut. Sehingga sekarang tuh banyak banget orang yang kayak excited untuk mengupload video-video yang aneh dan dapat menarik perhatian massa atau netizen untuk menonton dan meng-like video mereka karena aneh dan menarik bagi mereka sehingga dapat dilihat ada perawat yang juga di depan pasien yang sedang melahirkan dan cuci darah. Sedangkan hal itu merupakan hal yang tidak wajar bagi kita, tapi bagi orang-orang yang tidak memiliki etika atau apapun itu merupakan hal yang menarik dan mereka like dan mereka share ke orang lain sehingga mereka viral.
yang perawat tersebut akan mendapatkan sejumlah uang penghasilan dari TikTok tersebut, sehingga mereka sangat terobsesi untuk membuat video yang aneh-aneh. Padahal hal tersebut merupakan hal yang negatif dan dapat merugikan korban yang sangat banyak. Lalu selanjutnya itu ada materi pentingnya beretika di dunia maya. Terdapat 4 hal. Yang pertama itu dapat membangun hubungan yang baik. Dengan menjaga etika dan sopan santun dalam berinteraksi di dunia maya, kita tuh dapat membangun hubungan yang baik di orang lain. Hal ini akan membantu kita dalam menjalin kerjasama atau hubungan jangka panjang yang positif. Contohnya kita bisa mendapat teman online dari platform dunia maya kayak TikTok dan lain-lain. Kita dapat banyak teman baru, tapi kita harus memilih dengan baik teman mana yang bisa menjadi teman, mana yang enggak, karena banyak orang yang kelihatan baik, tapi akhirnya mereka juga akan jahat ke kita atau memberi informasi yang jahat kepada kita di platform tersebut. Yang kedua, memberikan contoh yang baik, menunjukkan etika dan sopan santun di dunia maya, kita dapat memberikan contoh yang baik bagi orang lain. Dan ini akan mempengaruhi perilaku orang lain dalam berinteraksi dunia maya. Saya akan fokus ke contoh pada kita dapat mengupload video tentang ini kegiatan konservasi. Contohnya, kita dapat membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan sampah plastik. Sehingga ketika video kita viral, video itu dapat dilihat oleh banyak orang, terutama kayak anak kecil, orang tua, atau seumuran dengan kita. Mereka dapat mencontoh hal itu, sehingga kita juga dapat bermanfaat bagi orang lain. Yang ketiga adalah mencegah konflik. Etika dan sopan santun juga dapat mencegah terjadinya konflik di dunia maya. Dengan berbicara dengan sopan, bagi pendapat orang lain, kita dapat menghindari konflik yang tidak perlu. Contohnya ketika ada orang yang sedang berkomentar komentar terhadap suatu video, kita dapat memberi pendapat kita atau argumen kita dengan cara ketikan yang lebih halus, jangan yang kasar dan lain-lain. Karena kita tidak kenal dengan orang itu, jadi kita harus menjaga kosakata kita dan kita harus beretika terhadap orang tersebut. Lalu yang terakhir ada menghadapi sanksi hukum. Beberapa perilaku yang tidak etis di dunia maya dapat memiliki konsekuensi hukum. Misalnya penyebaran informasi palsu atau pelecehan online dapat melanggar hukum dan bisa mendapatkan sanksi hukum. Pelecehan tidak hanya dapat dilakukan secara fisik atau langsung, tapi pelecehan online juga dapat terjadi seperti kayak kita yang penampilan kayak gini, terus tiba-tiba ada orang yang komen kayak membahas hal kayak mereka juga hanya dengan ketikan itu juga dapat dianggap sebagai pelecehan online. Lalu next itu bagaimana cara menjaga etika dalam dunia maya. Yang pertama kita menggunakan bahasa yang sopan. Saat berkomunikasi di dunia maya, penting untuk menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menggantung kata-kata kasar atau menghina orang lain. Jadi kita harus harus jadi kita tuh harus kayak menjaga keterangan kita ataupun kosakata kita dalam di dunia maya. Yang kedua itu menghormati privasi orang lain. Jangan mempublikasikan informasi pribadi orang lain tanpa izin mereka dan hormati privasi dan batasan-batasan orang lain. Setiap orang memiliki privasi masing-masing. Dan kita tidak boleh menyebarkan atau meneruskan informasi mereka kepada orang-orang yang mereka tidak kenal. Karena mereka akan merasa tersinggung dan lain-lain. Lalu selanjutnya jangan menyebarkan informasi palsu. Jika ingin menyebarkan informasi, pastikan informasi tersebut benar dan memiliki sumber yang dapat dipercaya. Hindari menyebarkan berita bohong atau informasi yang tidak terverifikasi. Sekarang banyak banget informasi hoax yang tersebar karena mereka mengira hal itu benar karena viral. Padahal hal tersebut merupakan hal hoax dan bohong. Jadi kita sebagai mahasiswa dan kita yang harus beretika dan baik kita harus mengecek terlebih dahulu kayak sebelum kita melihat berita kita harus mencari informasi dari platform lainnya dulu kayak ini benar nggak ya, ini benar nggak ya. Kalau emang hal itu benar, kita boleh memberitahukan kepada teman kita kayak ini udah berita terbaru. Sedangkan jika dari platform lainnya tidak terdapat berita tersebut atau berita tersebut terbukti hoax, jadi kita harus keep berita tersebut dan jangan sampai tersebar ke orang lain karena takutnya orang lain akan mengira hal itu sebenarnya disebarkan ke lebih banyak orang. Nanti akan lebih banyak korban yang termakan oleh informasi palsu. Lalu yang keempat ada menghindari pelecehan online. Jangan melakukan pelecehan, pengejekan, atau intimidasi terhadap orang lain di dunia maya. Ini bisa menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan emosional orang lain. Seperti yang kita ketahui, tidak semua orang itu sempurna. Pasti ada
terdapat kekurangan dalam hal fisik maupun lain-lainnya. Jadi kita harus ketika kita melihat teman-teman kita yang seperti itu, kita tidak boleh menghinanya atau mengejaknya karena mereka karena tidak semua orang itu memiliki mental yang sangat kuat. Kita tidak tahu keadaan mereka di dalam keluarganya atau bagaimana. Jadi kita lebih baik kita memberikan kata-kata semangat atau motivasi gitu. Lalu yang kelima ada berempati dengan orang lain. Cobalah untuk memahami sudut pandang orang lain dan bersikap empati dalam berinteraksi di dunia maya. Jangan memaksakan pendapat atau melakukan serangan pribadi terhadap orang lain. Nah, seperti dengan menghindari pacaran online, kita harus berempati pada sesama teman kita dan maupun dari negara kita ke negara lain. Lalu yang terakhir ada bersikap bijaksana dalam menggunakannya. Menggunakan media sosial dengan bijaksana, jangan memposting hal-hal yang tidak pantas dan merugikan orang lain, dan memilih kata-kata dengan sopan dan kesadaran diri yang bersikap bijaksana dalam menggunakannya. Kita harus sikap yang baik dalam berpendapat dan lain-lain. Lalu next, ada berikut adalah contoh dari cyberbullying. Pasti kalau udah asing banget dengan apa itu cyberbullying. Sebelum bahas ini, saya ngasih lebih dahulu. Cyberbullying yaitu melakukan bullying di media sosial. Dari contoh kasus yang saya dapatkan, itu ada perundungan atau perundungan di dunia maya sehingga keinginan bunuh diri dari remaja. Lalu yang terakhir ada maraknya cyberbullying di era digital melalui media sosial. Seperti kasus sebelumnya, bullying itu seperti adanya menghina fisik, menghina lain-lain melalui media sosial atau menghujat. Lebih kita sering tuh kayak menghujat orang-orang di media sosial. Sehingga orang yang kita hujat itu, mereka tidak teman cerita sehingga mereka pendam sendiri hujatan dari teman-teman online-nya sehingga mereka stres mentalnya kena dan akhirnya mereka memiliki tujuan akhir yaitu bunuh diri. Jadi kita harus menjaga kosakata kita, kita tidak boleh membuli orang lain sehingga tidak akan terjadi kasus bunuh diri akibat dari cyberbullying. Lalu bagaimana sih cara menghindari cyberbullying di dunia maya? Yang pertama, kita harus berhati-hati dalam memilih teman online. Pastikan untuk memeriksa profil dan reputasi pengguna baru sebelum menerima pertemanan atau bergabung dalam grup online. Hindari teman atau kontak yang memiliki perilaku yang mencurigakan atau tidak sopan. Jika kalian memiliki teman online yang menurut kalian udah merugikan kalian dan memberikan dampak negatif bagi kalian, kalian lebih baik untuk langsung menghindari orang tersebut atau meng-cut off orang tersebut. Lalu yang kedua, ada memblokir atau melaporkan perilaku yang tidak pantas. Jika mengalami cyberbullying, jangan ragu untuk memblokir atau melaporkan pengguna yang melakukan perilaku tersebut kepada penyelenggara platform atau media sosial. Dalam media sosial itu terdapat fitur di mana kalian dapat melaporkan jika video tersebut atau orang tersebut melakukan hal yang tidak pantas. Jadi jika kalian mengalami hal tersebut, jangan ragu-ragu untuk langsung melaporkannya atau memblokir saja karena hal tersebut tidak menguntungkan bagi kalian. Lalu yang ketiga ada menjaga bukti. Jika kalian menjadi korban cyberbullying, penting untuk menyimpan bukti-bukti seperti tangkapan layar atau percakapan sebagai bukti untuk pelaporan dan penanganan kasus. Dalam pengertian ini, jika kalian menjadi korban cyberbullying secara lewat online atau apa, kita harus men-screenshot dan kita dapat melaporkan ke kepolisian supaya orang tersebut dapat ditangani secara hukum dan mendapatkan hukumannya. Lalu yang terakhir, yang keempat ada berbagi pengalaman dengan orang dewasa. Jika merasa tidak nyaman dengan situasi atau pengalaman cyberbullying, berbagi pengalaman dengan orang dewasa yang percaya, orang tua, guru, atau polisi. Karena kebanyakan pengguna platform dunia maya itu anak-anak kecil, karena anak kecil zaman sekarang itu sudah bisa megang HP dan menggunakan handphone, sehingga mereka sudah bisa menggunakan platform dunia maya. Sedangkan mereka belum memiliki dasar-dasar dalam penggunaan dunia maya atau mereka belum mengerti etika dalam penggunaan dunia maya, sehingga mereka menggunakannya secara secara sembarangan gitu. Jadi sebelum menggunakan itu, mereka harus berkomunikasi dulu terhadap orang tuanya atau gurunya jika terjadi masalah dalam penggunaan dunia mayanya. Lalu yang terakhir ada temui orang yang dapat membantu. Jika situasi menjadi serius atau berbahaya, temui orang yang dapat memberikan bantuan langsung.
seperti polisi atau konselor yang berpengalaman dalam penanganan cyberbullying. Dan menurut saya, kalian harus menemui orang terdekat terlebih dahulu, orang tua kalian harus bilang jika kalian terkena cyberbullying. Lalu setelah bilang ke orang tua kalian atau kakak kalian akan membantu dan akan selalu segera dilaporkan ke kepolisian biar diusut dan mereka mendapatkan hukuman yang setimpalnya. Karena efek terkena cyberbullying itu sangat besar sekali dan bisa mengancam nyawa kita juga. Jadi harus diusut sampai selesai. Kesimpulannya dari materi tadi yang saya jelaskan, berdasarkan penjelasan tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya memiliki etika dalam dunia maya sangat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Dunia maya merupakan tempat yang sangat rawan bagi orang yang tidak mengetahui tata cara, sopan santun, dan etika dalam penggunaannya. Jadi, sebelum masuk ke dunia maya, kita harus mengetahui apa saja hal yang boleh dilakukan yang dan yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya terkait penggunaan etika dalam dunia maya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kosakata yang salah dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Pak Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.